Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, jumpa kembali dalam mata pelajaran SKI Semester Gasal kelas 6 materi Sunan Bonang. Pada pembahasan materi Sunan Bonang kali ini kita akan membahas tentang biografi Sunan Bonang, peran Sunan Bonang dalam mengembangkan ajaran Islam di Indonesia, dan sikap positif Sunan Bonang. Nah anak-anak, sekarang kita perkenalan dulu dengan Sunan Bonang ya. Biografi Sunan Bonang yaitu nama aslinya bernama Magdum Ibrahim. Nama ayahnya yaitu Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Nama ibunya Nyai Ageng Manila, putri Bupati Tuban yaitu Bupati Arya Teja. Lahir pada tahun 1465 Masehi. Silsilah keluarganya bersambung dengan Rasulullah lewat ayahnya yaitu Sunan Ampel sampai ke Sayyidina Husain bin Ali dan Fatimah putri Rasulullah. Sedangkan guru Sunan Bonang adalah Syekh Maulana Ishaq di Aceh, dan juga tentunya ayahnya juga menjadi guru yaitu Sunan Ampel. Diperkirakan Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 Masehi. Wafat pada tahun 1525 Masehi. Kemudian Sunan Bonang dimakamkan di Tuban sebelah barat alun-alun kota Tuban. Nah anak-anak, kepribadian Sunan Bonang yang kita bahas. Sejak kecil beliau sudah diberi pelajaran agama Islam secara tekun dan disiplin oleh ayahnya di pesantren Ampel Dita. Ketika remaja, Sunan Bonang bersama Raden Paku atau Sunan Giri pergi ke Pasai Aceh untuk menuntut ilmu pada Syekh Maulana Ishaq. Ini membuktikan bahwa Sunan Bonang itu memiliki semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu. Setelah menuntut ilmu, Sunan Bonang mulai berdakwah. Sekarang kita akan membahas peran Sunan Bonang dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Dalam mengembangkan Islam di Indonesia, Sunan Bonang mengembangkan dakwah Islam lewat seni dan budaya. Alat musik Bonang selalu digunakan untuk mengiringi pertunjukan wayang. Alat ini digunakan oleh aparat desa untuk mengumpulkan warga jika ada informasi yang disampaikan pada masyarakat. Kondisi masyarakat yang menyukai pertunjukan wayang dimanfaatkan Sunan Bonang untuk menarik simpati masyarakat untuk memeluk agama Islam dengan memasukkan pesan-pesan agama Islam dalam pertunjukan wayang. Sedangkan keahlian dan kemampuan Sunan Bonang dalam sastra 1. Menyempurnakan susunan gamelan. 2. Menambahkan dan menciptakan lagu-lagu Islami, contohnya Tombo Ati. Yang ketiga, penemu alat musik Bonang. Dalam berdakwah biasanya Sunan Bonang memakai bonang untuk menarik simpati masyarakat agar memeluk agama Islam. Karena kepiawaiannya beliau dalam menabuh bonang, maka beliau disebut juga dengan Mahamuni. Yang kedua, dalam mengembangkan ajaran Islam, Sunan Bonang memasukkan nilai-nilai keislaman pada tradisi masyarakat Jawa. Mengisi tradisi ritual Pancamakara dalam ajaran Tantrayana dengan upacara kenduri atau selamatan dengan doa-doa Islami. Yang ketiga, menyebarkan dakwah melalui karya sastra Suluk Wijil. Karyanya berjudul Suluk Wijil, ditulis dalam sastra Jawa berbentuk tembang.
Karya ini masih tersimpan di perpustakaan Universitas Leiden, Belanda. Yang keempat, berdakwah ke berbagai pelosok Jawa, dimulai dari Kediri. Sunan Bonang berdakwah di Kediri dan mendirikan Masjid Sangkaldaha. Namun di Kediri ini dakwah beliau tidak begitu berhasil karena metodenya terlalu keras, sehingga banyak tokoh-tokoh masyarakat yang tidak setuju. Namun beliau tidak putus asa. Kemudian beliau melanjutkan dakwahnya ke daerah Lasem, Jawa Tengah. Beliau juga mendirikan tempat persujudan atau zawiyah sekaligus pesantren yang diberi nama Watu Layar. Demikian tadi adalah cara Sunan Bonang untuk mengembangkan Islam di Indonesia. Nah, sekarang anak-anak, tahukah kamu sikap positif Sunan Bonang yang bisa kita teladani? Sikap positif Sunan Bonang yang bisa kita teladani: 1. Penyebar atau pendakwah Islam yang gigih dan ulet. Terbukti ketika beliau tidak berhasil di Kediri, beliau tidak putus asa. 2. Seniman yang kreatif dan inovator dalam mengembangkan media dakwah Islam. Ketika beliau menyadari kesalahan memakai metode, kemudian dia mengubah metode dakwahnya dengan mengembangkan kesenian, yaitu melalui pertunjukan wayang dan bonangnya. 3. Toleran dalam berdakwah. Yang keempat, Sunan Bonang merupakan pribadi yang tekun dalam menuntut ilmu. Demikianlah pembahasan kita tentang Sunan Bonang. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.